Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang contoh metode simplex biasa dengan kasus meminimumkan. Catatan untuk fungsi kendala, jika semua fungsi kendala pada masalah program linear itu menggunakan persamaan kecil dari dan sama, maka variabel basis awal semuanya adalah variabel slack. Dan penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini biasanya digunakan metode simplex biasa atau juga bisa digunakan metode simplex direvisi. Jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan kecil dari dan sama dan besar dari dan sama, serta ada fungsi kendala yang berupa persamaan, maka variabel basis awal adalah slack variabel dan variabel buatan. Penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini biasanya dilakukan dengan memilih antara metode Big M atau dua fase. Jika fungsi kendala menggunakan persamaan kecil dari dan sama dan besar dari dan sama saja, maka variabel basis awal adalah slack variabel saja dengan merubah tanda persamaan besar dari dan sama menjadi tanda kecil dari dan sama dengan mengalihkannya dengan angka negatif 1. Penyelesaian solusi optimal untuk kasus seperti ini biasanya dilakukan dengan menggunakan dual simplex. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah program linear menggunakan metode simplex biasa. Langkah-langkah metode simplex biasa, pertama, kita harus mengubah fungsi kendala dalam masalah program linear tersebut yang dalam bentuk umum menjadi fungsi kendala bentuk baku. Apabila kita menemukan fungsi kendala itu menggunakan bentuk persamaan kecil dari dan sama, maka yang kita tambahkan adalah variabel slack. Apabila fungsi kendala itu bentuk persamaannya adalah besar dari dan sama, maka kita harus menguranginya dengan variabel surplus. Kemudian yang kedua, mengubah fungsi tujuan dengan menambahkan variabel basis awal, yaitu variabel slack. Yang ketiga, kita harus menentukan kolom pivot. Bagaimana cara memilih kolom pivot? Kita harus memilih rasio positif yang terkecil. Nah, rasio ini diperoleh dari membagi angka-angka yang bersesuaian dengan kolom nilai kanan dengan angka-angka pada kolom pivot terpilih. Jika terdapat bilangan 0 atau negatif pada kolom pivot, diabaikan saja. Kemudian baris pivot itu dipilih dengan memilih rasio terkecil yang besar dari 0. Jadi bukan yang besar dari dan sama 0, hanya yang besar dari 0. Kemudian menentukan angka pivot, yaitu angka yang terletak pada perpotongan baris pivot dan kolom pivot. Baik, untuk lebih jelasnya kita perhatikan terlebih dahulu contoh yang akan saya jelaskan berikut. Contoh, diketahui fungsi tujuan yaitu meminimumkan Z sama dengan negatif X1 dikurang 2X2 ditambah X3 kurang X4 dikurang 4X5 ditambah 2X6 dengan fungsi kendala pertama X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 tambah X6 kecil dari dan sama dengan 6. Kemudian fungsi kendala kedua 2X1 dikurang X2 dikurang 2X3 tambah X4 kecil sama dengan 4. Kemudian X3 tambah X4 tambah 2X5 tambah X6 kecil sama dengan 4. Nah, ada 3 fungsi kendala di mana setiap X mulai dari X1 sampai X6 itu besar sama dengan 0. Langkah pertama adalah mengubah fungsi yang dalam bentuk umum di atas menjadi bentuk baku. Bagaimana caranya? Nah, untuk fungsi kendala pertama yaitu X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 kecil sama dengan 6. Kecil sama dengan 6 itu dirubah menjadi sama dengan 6. Tetapi terlebih dahulu kita tambahkan variabel slack yang saya beri tanda atau simbol dengan nama S1. Mengapa harus ditambahkan dengan variabel slack? Karena kalau fungsi tersebut kecil dari dan 6 dan sekarang kita buat sama dengan 6, kita membutuhkan sesuatu sehingga dia pas menjadi 6. Kemudian fungsi kendala kedua sama, fungsi tersebut kita robah kecil dari dan samanya menjadi tanda sama dengan 4, tetapi sebelumnya kita tambahkan fungsi kendala tersebut dengan variabel slack.
Variabel select yang fungsi kendala kedua saya kasih nama S2 karena S1-nya sudah terpakai. Fungsi kendala ketiga itu kita beri nama variabel select-nya dengan nama S3 dan tanda kecil dari dan sama sudah berubah menjadi sama dengan. Kemudian fungsi tujuan juga harus dirubah dengan menambahkan variabel basis awal. Tadi sudah saya katakan apabila tandanya kecil dari dan sama itu menggunakan variabel select. Apabila hanya variabel select, maka basis awal itu adalah semua variabel select-nya. Sehingga fungsi tujuan itu berubah menjadi Z sama dengan negatif X1 dikurang 2X2 ditambah X3 dikurang X4 kurang 4X5 tambah 2X6 kita tambahkan dengan 0S1 tambah 0S2 ditambah 0S3. Jadi semua koefisien variabel select itu kita anggap 0 terlebih dahulu. Nah, kemudian fungsi tujuan tersebut kita rubah menjadi bentuk baku seperti yang saya tuliskan di bawahnya, yaitu kita pindah ke kiri semua menjadi Z ditambah X1 ditambah 2X2 dikurang X3 ditambah X4 ditambah 4X5 dikurang 2X6 dikurang 0S1 dikurang 0S2 dikurang 0S3 sama dengan 0. Nah, itu fungsi tujuan sudah dalam bentuk baku. Tujuannya apa? Agar kita nanti bisa memindahkannya ke dalam tabel simplex awal. Langkah berikutnya kita buat tabel simplex awal dengan mengambil koefisien-koefisien pada fungsi tujuan dan koefisien-koefisien fungsi kendala yang sudah dirubah ke dalam bentuk baku. Nah, tabel yang sudah saya buat ini memiliki kolom semua variabel basis dan semua variabel non basis. Nah, untuk barisnya yang diambil adalah baris Z, kemudian baris basis awal yaitu S1, S2, dan S3. Nah, VB itu variabel basis, NK itu nilai kanan atau kadang disebut dengan RHS, right hand side. Nah, untuk mengisi koefisien-koefisiennya, saya beri contoh misalnya pada baris Z. Baris Z itu pada kolom X1 angkanya 1. Kenapa? Karena koefisien pada fungsi tujuan yang bentuk baku, X1-nya itu koefisiennya 1. X2 koefisiennya 2, X3 koefisiennya negatif 1, X4 koefisiennya 1, begitu seterusnya, kemudian nilai kanannya 0. Nah, untuk baris S1 itu dipilih dari fungsi kendala yang memiliki S1, yaitu fungsi kendala pertama. X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5 tambah X6 tambah S1 sama dengan 6. Sehingga koefisien yang kita ambil adalah untuk kolom X1 itu koefisiennya 1, kolom X2 sampai kolom X6 itu koefisiennya 1, kolom S1 itu koefisiennya juga 1, kolom S2 karena pada fungsi tujuan tersebut tidak terdapat S2, maka kolom S2 kita ganti dengan 0, lalu kolom S3 juga 0 karena pada fungsi kendala pertama tidak muncul S3, lalu nilai kanannya 6. Demikian seterusnya sampai semua fungsi semua fungsi kendala koefisiennya kita masukkan ke dalam tabel simplex awal. Diharapkan berhati-hati dalam memasukkan koefisiennya agar tidak salah perhitungannya nanti. Kemudian setelah kita membuat tabel simplex awal, maka kita memilih kolom pivot, baris pivot, dan elemen pivot. Nah, bagaimana cara memilihnya? Untuk mendapatkan kolom pivot, itu kita pilih dari bilangan terbesar pada baris Z. Nah, untuk kasus meminimumkan yang dipilih adalah bilangan terbesar pada baris Z. Apabila sudah optimal, maka tidak ada lagi bilangan positif pada baris Z. Jadi pada baris Z di sini itu angka-angka yang di dalam baris Z itu 1, 2, negatif 1, 1, 4, min 2, 0, 0, 0 itu yang terbesar adalah angka 4 sehingga kolom pivotnya itu adalah kolom X5. Nah, nanti kalau pada kasus memaksimumkan yang dipilih adalah angka yang paling kecil atau paling negatif. Nah, setelah kita milih kolom pivot, terpilih angka paling besar yaitu berada pada kolom X5, maka dia terpilih menjadi kolom pivot. Langkah berikutnya kita pilih baris pivot. Bagaimana cara mencari baris pivot? Kita cari rasio.
Cara mencari rasionya dengan membagi angka-angka pada kolom nilai kanan atau NK. Angka NK itu kan ada 0, 6, 4, dan 4. Kita bagi dengan angka-angka pada kolom X5. Jadi 0 kita bagi dengan 4, hasilnya 0. 6 dibagi 1, hasilnya 6. Nah, 4 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Tadi sudah saya katakan apabila di kolom pivot ada angka 0 atau angka negatif, sebaiknya tidak perlu kita bagi atau kita abaikan saja karena tidak akan dipilih. Nah, 4 bagi 2, 2. Nah, rasio yang kita peroleh itu 0, 6, dan 2. Kita pilih yang paling kecil, tapi harus bilangan positif dan bukan 0. Jadi, bilangan positif terkecil bukan 0. Jadi dipilih angka 2. Angka 2 berada pada baris S3. Baris S3 inilah yang disebut dengan baris pivot. Nah, kemudian perpotongannya itulah yang nanti disebut dengan elemen pivot atau angka pivot. Perpotongan antara kolom pivot dan baris pivot adalah angka 2. Nah, ini yang disebut dengan elemen pivot. Langkah berikutnya kita membentuk tabel iterasi pertama. Tabel yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu tabel yang kolom pivotnya X5 dan baris pivotnya S3. Kemudian kita perlu tahu bahwa X5 itu nanti disebut dengan variabel masuk dan S3 itu disebut dengan variabel keluar. Lalu kita buat tabel berikutnya. Sehingga yang baris S3 tadi sudah saya beri nama variabel S3-nya sudah saya tukar dengan variabel X5 karena variabel S3-nya itu disebut dengan variabel keluar. Diganti dengan kolom pivot tadi kan S5. Nah, langkah selanjutnya tadi elemen pivotnya itu adalah angka 2. Nah, inilah kuncinya, 2 itu harus berubah menjadi 1. Jadi pada kolom X5 perhatikan di tabel yang atas, itu angka 2 ini harus menjadi 1, sedangkan sisanya menjadi 0. Nah, 2 supaya menjadi 1, kita bagi semua baris S3 ini dengan angka 2. Nah, itu menggunakan OBE. Saya sudah tuliskan OBE-nya di sini. Kalau ini yang S3 ini saya beri nama B4 atau baris keempat, saya bagi 2, hasilnya saya sebut dengan B4 aksen, yaitu kalau 2 dibagi 2 kan hasilnya 1. Kita bagi semua. 0 bagi 2, 0, 0 bagi 2, 0, 1 bagi 2 setengah, 1 bagi 2 setengah, 2 bagi 2, 1, 1 bagi 2, 1/2, begitu seterusnya, 4 bagi 2, 2. Nah, setelah kita peroleh elemen kunci itu 1, sisanya pada kolom X5 itu, yaitu angka 014 ini harus berubah jadi 0. Karena baris ketiga itu sudah 0, maka kita tinggal menyalin. Jadi 2 min 1 min 2 ini, yang satu baris S2 itu tinggal salin saja, tidak perlu melakukan OBE. Nah, angka 1 ini harus menjadi 0. Bagaimana caranya? Kita gunakan baris yang sudah kita robah tadi pada baris X5 sekarang. Jadi baris X5 ini kita ambil untuk mengubah baris yang kedua ini. Bagaimana caranya? Yaitu baris kedua kita kurangi dengan B4 aksen. Jadi contoh 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Saya beri contoh yang di sini, 1 kita kurangi dengan 0, 1. 1 kita kurangi 0, itu hasilnya 1. 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. 1 dikurangi setengah, hasilnya setengah. Demikian seterusnya, sehingga angka-angka pada kolom X5 sudah berubah menjadi hanya elemen pivot yang menjadi 1, sisanya 0 dengan melakukan OBE. Nanti perhitungannya bisa diperiksa kembali. Lalu, tabel yang tadi terakhir kita peroleh, kita periksa lagi apakah sudah optimal atau belum. Bagaimana cara memeriksanya? Kita lihat pada baris Z. Baris Z ini karena kasus ini meminimumkan, kita tidak boleh menemukan angka yang positif. Nah, di sini ada angka 1 dan 2, ini positif. Kita pilih yang paling besar. Maka
baris Z yang pada kolom X2 itu terpilih menjadi kolom pivot. Jadi kita lakukan lagi seperti tadi. Kita pilih kolom pivot, lalu kita pilih baris pivot, dan kita pilih elemen pivot. Nah, terpilihlah elemen pivotnya angka 1. Ya, baris pivot diperoleh tadi dengan mencari rasio paling kecil. Rasio paling kecil diperoleh dari angka-angka pada NK dibagi dengan kolom pivot. Nah, karena kolom pivot itu ada negatif 1 dan 0, ini diabaikan. Hanya 2 dengan 1. Caranya dengan min 8 bagi 2. Oh, sorry, ini min 8 bagi 2 seharusnya di sini min 4. Maaf, saya salah ketik. Kemudian 4 bagi 1, 4. Nah, yang kita pilih adalah positif. Ya, positif. Nah, ini angka 4, ini bilangan positif. Kita ambil menjadi baris pivot. Nah, setelah kita pilih baris pivot, maka 1 itu menjadi elemen pivot. Nah, setelah kita pilih elemen pivot, maka elemen pivot harus menjadi angka 1 karena dia sudah 1, kita berarti tidak kita apa-apain, tetap ya. Jadi karena dia sudah 1. 2 harus jadi 0, negatif 1 harus jadi 0, dan karena ini sudah 0 maka dia tetap. Sehingga baris kedua dan baris ketiga itu tetap. Nah, lalu X2 disebut variabel masuk, S1 variabel keluar. Jadi S1 harus berubah menjadi X2. Nah, sudah saya jadi ini sudah saya robah, S1-nya dirubah menjadi X2 dan 2 menjadi 0, 1 tetap 1, 0 tetap 0, negatif 1 jadi 0 dengan melakukan UBI. UBI-nya sudah saya tuliskan di sebelah kanan. Nah, setelah kita buat tabel tersebut, kita periksa lagi apakah pada baris Z itu masih terdapat bilangan positif. Karena tidak ada, karena ini kasus meminimumkan, kita harus memeriksa Z-nya ada bilangan positif atau tidak. Karena tidak ada, maka tabel yang terakhir ini disebut dengan tabel yang sudah optimal. Nah, sehingga diperolehlah nilai minimumnya Z sama dengan, nah yang diperhatikan nilai kanan, min 16. X2 sama dengan 4, X5 sama dengan 2, slacknya masih ada yaitu 8, sedangkan X1, X3, X4, dan X6 itu tidak muncul berarti nilainya 0. Nah, demikianlah penjelasan saya untuk contoh kasus meminimumkan menggunakan metode simplex biasa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.